Iya, ntar. Gini, kami ingin tahu ada sejarah apa di tempat ini. Anda bisa bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat Alam Roso dimanapun Anda berada. Kali ini, malam ini kami sedang berada di Gunung, apa namanya? Di Gunung Sambi. Tepatnya di perbatasan Dusun Morotanje dan Dusun Tohjoyo, atau tepatnya Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sahabat Remso. Jadi di sini konon cerita masyarakat sekitar, katanya di tempat ini angker, sahabat Remso ya. Kurang tahu angkernya yang seperti apa, gimana gitu. Ada cerita apa, ada misteri apa, saya nggak tahu. Ini juga request dari salah satu sahabat Alam Roso di sana. Jadi ada misteri apa, ada mitos apa, ada fakta apa, apakah benar apa yang dikatakan masyarakat tentang yang ada di Gunung Sambi ini, ataukah ada misteri lain, kita nggak tahu. Coba kita akan melakukan mediumisasi saja biar tahu ada cerita apa, ada sejarah apa di tempat ini, sahabat Remso. Jadi kita akan coba mengambil, jadi kita tidak di tempatnya karena apa ya, kondisi tidak memungkinkan, jalannya terlalu banyak semak-semak dan banyak pohon salak yang tumbang dan takutnya berbahaya, banyak duri, sahabat Remso. Jadi kita coba di sebelahnya Gunung Sambi, sahabat Remso. Gus, ini tentang Gunung Sambi ini, apakah benar kata fakta masyarakat di sini itu angker atau gimana? Katanya banyak di tempat ini angkernya itu gimana gitu. Kalau menurut pandangan jenengan gimana? Ini kalau saya serap energi di Gunung Sambi ini dominan dengan pusaka. Pusaka. Jadi di Gunung Sambi ini banyak pusaka, Mas. Termasuk ada kitab yang dijaga oleh sosok ular. Dan di Gunung Sambi ini ada 3 makam. Dan cerita masyarakat di daerah situ bahwa di Gunung Sambi ini sering terjadi hal-hal yang aneh. Nah, iya itu. Aneh seperti istilahnya orang memanggil, dan di situ banyak para prajurit kerajaan. Iya. Dan di situ katanya orang situ, masyarakat situ itu banyak prajurit, dan di situ kelihatan di Gunung Sambi ini, termasuk di Gunung Sambi ini banyak para prajurit berkumpul, Mas. Nah, iya ini. Seperti kerajaan katanya. Kerajaan dulu berarti kerajaan masuk ke kerajaan dulu gitu Mas ya. Nah, tapi prajurit yang dari mana gitu loh maksudnya. nah gitu makanya ya. itu ini kemungkinan di situ itu kalau saya lihat dengan mata batin, Mas ya. Iya. Di situ itu ada di situ itu sepertinya itu punden Pagentan. Oh, Punden Pagentan di sini tepatnya. Termasuk istilahnya petilasan. Kemungkinan ini ada unsur dari kerajaan Kenaro. Singosari ya mungkin ya. Tapi di situ memang saya lihat itu ada bekas Raja Kenaro. Sebelum jadi raja pun dia bertempat di situ, Mas. Pernah tinggal di situ. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya kita korek aja, Mas. Iya. Coba kita melakukan mediumisasi. Nah, apa benar cerita masyarakat tersebut di situ? Iya, biar tahu faktanya atau ada misteri apa di situ gitu. Nah, sejarah yang kita ungkap ini bukan macam-macam, ini sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Singosari. Tapi jarang dikenal oleh masyarakat. Oleh masyarakat umumnya, pada umumnya gitu ya. Iya. Ada yang masuk ini, Mas.
Masih. Sahabat Ramerso, Belum di anu ada ini ada sosok yang masuk ke raga, kurang tahu. Jadi waktu kita lagi pembukaan tadi, ini agak keras, Mas. bentar. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Rahayu. Dengan siapa ini? Siapa ini yang masuk ke raga ini? Siapa ini? Siapa? Macan putih. Renggono. Anda yang bertempat di petilasan itu? Aku sih nunggu aman. Menjaga apa? Maaf. Kurang dengar saya, maaf. Di sini saja, nggih? Di sini saja, nggih? Anda menjaga apa? Taman. Aduh. Kurang jelas. Apa? Aman. Siapa? Gaman. Nggih. Sahabat Ramerso, beliau yang datang atau yang masuk ke raga ini sosok macan ya. Namanya Renggono, sahabat Ramerso. Dia katanya yang menjaga pusaka yang di petilasan itu, sahabat Ramerso. Gini Mbak. Gini Mbak Renggono. Jadi kami ingin tahu ada sejarah apa di tempat itu dulu. Gimana? Mohon nggih. Jenengan cerita nggih. Monggo, jenengan cerita nggih. Enggak udeng. Di enggak udeng adi. Ora njaluk udeng. Kalau udeng. Ayo kan aja lek gak tak gowo. Ini maaf ini enggak ada yang membawai. Tali ae, Mbak ya. Sota. Waduh sabu. Sapuan. Sabu mulai. Iso nih Buri. Kita maaf ini Mbak ya. Jadi teman-teman tadi nggak ada yang membawa. Punten Mbak nggih. Ini mboten beto Mbak. Niki wau. Ini anu. Pun Mbak nggih. Punten Mbak nggih kali anu mawon nggih. Kali niki nggih. Oh iya mawon. Gini Pak, nih guys. Turuti. Ngapunten Bang nggih. Jare Solo aku. Oh nggih, Pak. Sing rada keras Mbak gedhi nggih. Jadi beliau meminta apa namanya? Binggel kalau bahasa saya itu. Katanya tujuannya biar beliau duduknya biar kuat. Gini Mbak. Kini kami dari Almoso, Mbak, ingin tahu ada sejarah apa di tempat ini, gitu loh. Sebetulnya. Petilasan, buahan, campur, ini podo zaman PKI pisan. Iki campur, iki ngono sisore sumber. Ini yuk, ojo sampai kon cukup pek binek ya. Enggak. Kami tidak akan nggak pernah saya dari teman-teman saya semuanya di sini nggak pernah ngambil yang bukan haknya. Ojo sampai pek binek ya di ini ya. Ya enggak. Ini iki petilasan. Ya PKI barang ngono. Iki iki ono sumure. Tapi supendem mati. Lai sore iki banyu. Ojo sampai diduduk. Iki tembusan nggenmu. Rada keras di anu gedhi Mbak nggih. Tembusan dengan daerah saya itu yang di mana Mbak maksudnya? Gumuk lor. Oh, yang di Loji.
sahabat Rameso, dari penuturan beliau, katanya di tempat ini atau di Gunung Sambi ini, atau kalau saya taunya Gunung Sambi, masyarakat banyak bilang Gunung Sambi, tapi beliau mengatakan itu adalah petilasan sekaligus buangan, katanya gitu. Buangan itu dulu banyak mayat zaman PKI katanya, yang banyak dibuang di tempat itu. Katanya di tempat itu atau di Gunung Sambi ini juga terdapat sumur, katanya gitu, atau juga mata sumber gitu ya, sumber mata air gitu. Ya ono sumure biyen, tapi kan ono pisan. Katanya beliau dulu juga ada sumurnya, sahabat Rameso. Apakah Mbah, orang-orang yang dibuang itu juga dibuang di sumur? Tidak. Katanya menurut beliau Ono kejajaran. dimakamkan di situ tapi tidak beraturan gitu ah. Gitu ya. Ganti Mbah nggih. Saya ganti Mbak ya, bentar ya. Punten Mbah. Kok bahaya ini. Sekedap Mbah. Bentar Mbak. Sik Gus, terang berus. Mas aku. Bisa. Ngapunten tadi tidak ada yang membawa itu. Aku lek kenal ini kayak solongku. Mangan jalung ini. Ini yang datang sosok macan sahabat Rameso, namanya Mbah Renggono. Sahabat Rameso. Iya. Gini Mbah, saya kan mau tanya lagi. Kan katanya banyak fakta atau masyarakat sekitar ngomong kan ya. Katanya di tempat itu atau di petilasan itu atau di tepatnya di Gunung Sambi ini, itu katanya banyak itu tadi loh, ada suara-suara, ada hal-hal yang aneh. Apa benar itu Mbak? Ngapunten, siapa itu ngapunten? Saya nggak tahu. Ulane gede. Hmm? Barono. Delake serotane mayat-mayat. Serotannya mayat-mayat. Sumber bolong. Ambek wewe. Ngapunten Mbah, iki kula bikak Mbah nggih. Ya. Oke Mbak, tolong diceritakan Mbak biar agak keras gitu, biar gini, biar kita ini tahu, masyarakat sini juga tahu tepatnya di Gunung Sambi ini ada sejarah yang seperti ini gitu loh, biar tahu, biar kita semua tahu gitu loh. Iki ono lawas nek le. Iya. Lawas. Iki tunggale kabarangane gomo nek kon. Nek nggen. Iki ono telu tembus di lor. Di mana lagi Mbak? Ada ono gomo di lor nek kepengin lu. Sahabat Rameso, katanya di tempat Gunung Sambi ini juga ada hubungannya dengan di tempat kami atau tepatnya di Desa Watu Gede atau Loji katanya. Iya, Mbak. Ya, Sambi, tempe, Losari ini ya. Iya. 3 nggih. Losari. Kalau nek gomo iku nek padha tembusan sumpere. Nah iku mencari sumpere aku. Sana ditutup. Iya. Ndak gini, ngapunten ya. Jadi kan kata masyarakat di sini kan, di tempat ini kan katanya wangker, Mbak. Itu gimana sih, Mbak? Ceritanya gimana sih sebetulnya itu? Makanya biar masyarakat ini tahu. Arek-arek golane ketek, Oh, seperti itu ya. kontol. Itu juga bangsa Anda kan ya? Ora ono bener bolong. Nek kono Iya, yang sebelah barat itu ya. nek dalan mlebu iku. Ngenane arek iki rene. Ini. Raga ini ke sana. Dengan? Ngene.
Oh iya iya bertiga. Hmm, Apa Mbah? Maksudnya itu apa Mbah? Maaf. ngirimi aku. Oh Kabeh. gitu. Nggih. Aku kon melek ana. Gak Iya. gelem. Iya. Aja kayak pinek nek ngono. Ndak. Insyaallah ndak. Aku mangkrung. Apa Mbah? Nek ngono diceritakno. Apa ae. Iya katanya kalau itu kan banyak pusaka di tempat itu gitu. Terus ada kan apa ya, kalau dari cerita masyarakat sih itu kan banyak apa namanya kayak ya itu tadi loh, kayak ada banyak tentara-tentara gitu loh. Itu seperti apa sih Mbak? Itu gimana sih maksudnya itu gimana sih Mbak? Wis mati-mati zaman PKI iku. Oh, berarti prajurit-prajurit itu bukan dari prajurit dari zaman-zaman kerajaan. Kudu lek zaman kerajaan biyen kudu kano iki ora ono unsur tapi pamene raja ono. Iki Tempatnya Aku sih raja. Iya. pamene raja ono. Itu di sebelah mana sih Mbak? Kalau saya boleh tahu. Kabeh Iya saya kalau boleh tahu itu tempatnya dulu. Kalau petilasannya Raja atau Sri Rangga itu di sebelah mana sih? kuburan dawa. Kalau ono Oh yang di makam panjang itu. ono sing dawa. Iki kano wong nemono lek gak terang iki. Numpak sing itu tak tutupi. Oh berarti di situ tuh ada salah satu makam itu apa? Iya Mas, di situ ada makam panjang, Oh gitu Gus. kubur dawa. Ya kok sini sembarang kali rek. Itu bukan manusia itu yang dikubur di situ. Oh gitu. Ya kok sembarang kali rek. Ono sampe jode. Enggak Mbak, enggak. Saya ini loh. Kan saya kan juga tahu kalau bukan haknya kan juga nggak boleh kan gitu. Iya Mbak. Berarti Sri Rangga atau Raja Kenaro itu dulu juga pernah ada di situ ya? Tahu sih lah nek ngono. Oh pernah Nek kono apa dene. bertapa di situ ya? Bisa sampai ditutup. Apa nutup banjir. Entek. Ada apa Mbak? Ojo sampai ditutup lek kon duduk banjir entek. Itu apa itu? Bentuk apa itu? Kuburan iki. Oh pusaran bumi, Air, pusaran air. mata air yang besar. Jadi gini sahabat Lar Menuso ya, kalau dari penuturan beliau atau Mbah Renggono ini katanya di situ itu ada suatu tempat atau makam panjang atau kalau bahasa Jawanya itu kubur dawa. Ternyata di situ itu dulu petilasannya atau pernah bertempat di situ Sri Rangga atau Raja Kenaro itu dulu pernah di situ sahabat Lar Menuso ya. Jadi di kubur dawa itu yang dimakamkan itu bukan manusia atau bukan jasad manusia, tetapi yang dimakamkan itu adalah senjata-senjata atau pusaka-pusaka sahabat manusia. Katanya beliau, jangan sampai pek binek. Kalau bahasanya pek binek itu ojo sampai iku lho napa jupukan ngono iku, bahasa kasar ya. Lek kutuk hae ojo njupuk, Bos. Gitu. Iya. Apa itu? Waduh, saya kalau Hono Coroko iki, Mbah. Ngapunten ini kalau Hono Coroko iki. Po. Waduh, ini. Ngapunten saya ini nggak bisa, Mbah, kalau bahasa kalau tulisan seperti ini nih. Ya wis gak usah diwaca. Lah, ayo tolong dijelaskan mawon nggih. Aku mau dudu kon. Oh, Dudu kabeh iki. iya. Nek gak iso ya wis aja diwaca. Ya mun Pak, matur nuwun. Dari Pak. kata po tadi, Mbah. Oh, bukan. Apa sih kayak gini tadi? Ya, terima kasih banyak, Mbak ya, atas informasinya tempat. Wis pokok aku mulai krungu langsung rene. Ya. Krungu. Belum apa? Mulai krungu aku langsung rene. Wis Iya, aku tak iya, mulai iya. dhewe tolong cepotno iki. Iya. Oh, dilepas semuanya, minta dilepas semuanya. Aku tak mulai dhewe. Iya. Sebentar, Mas. Sebentar. Sebentar lagi Kak iso lihat bayi. Kak iso ndek pedot.
Satu apa sih? Tangi bos. Ayo. Sahabat Ramso, kita akan coba menarik salah satu makhluk gaib yang ada di tempat ini ya, biar kita lebih jelas tadi, biar lebih jelas lagi tentang sejarah yang ada di tempat ini, sahabat Ramso. Ini siapa yang datang ini? Assalamualaikum. Oh, beliau sosok kuda, sahabat Ramso. Iya. Anda sosok kuda ya? Iya, bentar. Gini, kami ingin tahu ada sejarah apa di tempat ini. Anda bisa bicara? Gak bisa bicara. Dengan siapa ini yang datang ini? Siapa? Manggolo. Manggolo, sahabat Ramso. Beliau sosok kuda. Anda sosok kuda? Kenapa Anda di tempat ini? Anda lama di tempat ini? Aku tuh ngangane majikan. Siapa majikan Anda? Pati kacamata. Pati kacamata. Gini, kami ingin tahu tempat ini, ingin tahu sejarah tempat ini. Bisa Anda bercerita? Ya, monggo silakan. Iki ngono panggone petilasan. Ya. Asune para prajurit. Dikene panggone ngrencanakno serangan jamane Singosar. Raja Kenaro Marombi. Gini, tadi kan Mbah Renggono bilang tentang tempat ini atau petilasan ini sebetulnya kerajaan ini dulu ini atau itu apakah kerajaan ataukah petilasan tempat ini? Petilasan. Terus dari mayat-mayat yang bergeletakan itu apakah dari bangsa atau dari masa kerajaan apa dari masa penjajahan? Penjajahan yo kerajaan. Campur tadi siji. Berarti ada dua sumber di waktu masa ya. Gitu. Sahabat Ramso, kalau dari penuturan beliau, Manggolo ini katanya di situ juga apa ya, petilasan. Betulnya juga nyambung dengan apa yang dikatakan apa? Tadi yang dikatakan Mbah Renggono tadi juga ada. Jadi katanya kalau beliau, katanya kalau dari beliau itu sebetulnya ada unsur dulu itu bersumber dari kerajaan, dari zaman kerajaan sebelum kerajaan apa gimana? Sebelum kerajaan ya, Pak ya? Sebelum kerajaan ya. Sebelum kerajaan tempat itu sebetulnya. Tapi juga di sisi lain juga itu ada dari masa penjajahan sahabat Ramso. Jadi apa ya? Maaf saya ini yang awam ini kayak apa ya, bingung gitu loh. Dengan tentang kebenaran yang ada di petilasan ini atau di Gunung Sambi ini. Gitu sahabat Ramso.
campur aduk, Mas. Lah ya makanya itu saya kayak apa ya, bingung. Sebelum apa masa penjajahan itu sudah banyak mayat yang dibuang di situ, Mas. Iya iya iya. Nah, termasuk istilahnya zaman kerajaan dulu mayat pun juga dibuang di situ. Setelah masa kerajaan habis kan ada masa penjajahan. Penjajahan. Nah, baru di situ pas waktu perang mayat juga dibuang di situ, termasuk zaman PKI. Iya, zaman PKI katanya tadi. Kalau pembantaian waktu zaman PKI mayat-mayat juga dibuang di situ, gitu loh, Mas. Iya, Jadi iya. campur aduk. Di situ memang tempatnya memang angker. Iya iya iya. Iya, Yang dikubur di situ itu bukan manusia yang iya katanya dari Mbak sama tadi apa, yang ada kubur dowo itu. ternyata pusaka tadi ya. Itu ternyata pusaka. Pusaka. Iya iya. Itu mayat pun juga Banyak. di situ. Iya iya. Ya, jadi kan saya bingung gitu loh. Jadi ada iki kok sumber kok loro berarti ya. Kayak kedua sumber. Jadi dari bahasa berarti masa kerajaan dengan masa penjajahan gitu loh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak nggih. Awas. Kasih dulu. Kita akan coba apa ya? Kita coba modernisasi lagi ya, biar lebih jelas ya Gus ya. Kurang buanter kabar arek. Kita coba melakukan modernisasi lagi Gus ya. Coba ya. Iya. Jadi Sahabat Ramso, kita akan coba melakukan modernisasi lagi. Soalnya apa ya? Yang kita korek atau informasi itu kalau saya apa ya kayak kurang jelas saya. Kalau menurut saya sendiri pribadi kurang jelas saya tentang tempat ini. Nah, iki kayu bos. Si kayu bos, iki bos. Si retak ini. Agak kesini Mbak ya. Agak kesini Mbak ya. Assalamualaikum. Rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Oke. Dengan siapa ini yang datang ke ini? Demang Seto. Ngapunten, ini sosok Anda ini sosok macan ya? Iya. Sahabat Ramroso, ini yang datang atau yang masuk ke dalam raga ini beliau bernama Demang Seto. Beliau sosok macan, sahabat Ramroso ya. Gini, Mbak Seto. Demang Seto. Gini, Mbak Demang Seto. Kami ingin tahu sejarah tempat ini atau tepatnya Gunung Sambi ini loh. Gini. Gunung Sambi ini diambil dari kata apa sih sebetulnya, Demang? Mbak Demang Seto? Gunung Sambi ini. Gimana? Penjajah. Hah? Penjajahan yang mati. Penjajahan yang gugur. Kata Sambi itu diambil dari itu. Artinya, ya. Jadi Gunung Sam gimana? Tanah gaweku kabeh mati penjajahan. Tanah khusus mati di kono tanah iku. Oh. Berarti Khusus tempat itu khusus untuk orang-orang yang mati. mati di kono tanah kabeh penjajahan. Oh iya. Gini Mbak, jadi kan biar jelas gitu loh Mbak. Berarti tempat itu adalah tempat untuk berkumpulnya yang mati itu ah, berarti Tanah iku tanahnya, khusus tanah itu khusus untuk yang mati, penjajahan yang mati, yang gugur itu. Gini Mbak, apakah yang mati itu atau yang gugur itu dari bangsa maksudnya apa ya, pribumi
ataukah dari bangsa lain, Mbah? Pribumi bangsa lain campur. Pribumi dengan bangsa lain itu campur di situ. Sahabat Armeso, katanya Mbah Demang Suto ini, Gunung Sambi itu diambil dari kata tempat atau tanah. Gimana Mbah? Khusus kayak mati. Oh, Kayak penjajahan mati. iya. Katanya Mbah Demang Suto ini khusus untuk penjajahan yang mati gitu. Tanah itu khusus untuk penjajahan, untuk Jajah-jajah. penjajah-penjajah yang pribumi. Tanah sing mati khusus. Lah iya, Mbak. Maksudnya, Kono-kono. iya, Mbak. Maksudnya tanah itu kan khusus untuk orang-orang yang mati itu. Kanu angker apa? Iya. Kanu kudu sing kritiki. Nggak ada yang membersihkan di situ. Apakah warga-warga sekitar ini nggak ada yang merawat di tempat ini, Mbak? Awani Oh, berarti, mata ini. loh kenapa kok sampai Anda, Aku sing cukup kono. lah kalau Anda mengusik kan orang kan nggak mau ke situ. Gitu loh, Mbak. Kalau Anda nggak mengusik mungkin orang-orang sekitar kan mau merawat gitu loh, Mbak. Iku hanya khusus kayak aku. Penjajahan mati-mati kabeh angker. Iya. Beliau mengatakan, katanya sahabat Armeso, katanya di tempat itu khusus untuk penjajahan yang gugur atau yang mati, sahabat Armeso, katanya. Katanya dari bangsa pribumi, juga dari bangsa yang lain, sahabat Armeso. Katanya khusus ditempatkan di situ, sahabat Armeso. Gini, Mbak. Kalau menurut Anda kan apa ya? Kan nggak ada yang merawat. Mungkin kan karena angker itu, karena ada yang sering mengganggu, ada yang lain, atau ya apa ya, makhluk lain lah yang mengganggu atau gimana, kan orang masyarakat kan takut gitu loh. Sebetulnya ingin gimana sih, Mbak? Seharusnya harus gimana biar warga ini semua tahu. Ayo. Iku tanahku. Oh, itu tanah Anda. Oh, termasuk Demang. Demang Suto. Ini yang punya tanah itu, Mas, dulu berarti. Oh, Mbak Demang ini. Mbak Demang ini. Iya. Iya, Mbak. Itu. Iya. Jadi kesimpulannya di situ itu termasuk tempat orang mati, Mbak ya. Iya. Gitu. Yang dimakamkan di situ gitu, Mbak. Sedangkan yang makam yang dikasih apa ya? Seperti makam panjang itu, Mbak. Itu termasuk kan pusaka, Mbak, itu. Suku kabeh. Ya, termasuk pusaka semua di situ, Mbak. Gitu, Mas. Oh, iya. Jadi bukan manusia, Iya, bukan yang bukan dikubur jasad di situ. manusia yang dikubur di situ. bukan jasad. Jadi itu pusaka sebetulnya ya. Pusaka. Ya, Mbak, makasih, Mbak ya infonya, Mbak. Ya. Anda pulang, Mbak ya. Nggih, pun, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak, Mbak ya. Ciku sama tak neburi. Aduh. Junjung. Jadi intinya tempat ini, sahabat Armeso, tepatnya atau Gunung Sambi ini katanya adalah tempat khusus atau tanah khusus yang untuk mengubur jasad-jasad penjajah, kaum penjajah, sahabat Armeso. Kalau dari penuturan Mbah Demang Suto tadi, katanya seperti itu, sahabat Armeso. Jadi tempat ini itu adalah tanah khusus untuk mengubur jasad-jasad atau mayat-mayat penjajah, yaitu dari bangsa pribumi atau dari bangsa yang lain, sahabat Armeso. Sebetulnya banyak unsur lain, sahabat Armeso, di tempat ini. Kalau dulu dalam masa yang lebih lama,
di tempat ini juga petilasan, sahabat Armujo. Juga dipakai untuk petilasan atau Sri Rangga atau Raja Kenarok dulu tempat pernah bertempat di situ, sahabat Armujo. Atau tepatnya apa ya, bersemedi kalau bahasanya seperti itu, sahabat Armujo. Jadi di sisi lain, di masa yang agak maju itu juga ada dari faktor atau unsur dari bangsa penjajah, sahabat Armujo. Intinya di tempat itu atau di tempat ini atau di Gunung Sambi ini angker, sahabat Armujo, memang angker. Fakta mengatakan atau masyarakat sekitar atau masyarakat umumnya yang mengatakan di tempat Gunung Sambi ini katanya angker, bahkan beliau-beliau juga mengatakan seperti itu, sahabat Armujo. Jadi mungkin tentang Gunung Sambi ini itu adalah misteri yang mungkin apa ya, bahasanya itu sulit dikuak. Karena kenapa? Dari sisi lain ada ini, dari sisi lain ada itu. Kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam.